Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran Masjid Al-Huda, Desa Kalimas, Kecamatan Randu Dongkal, merawat keumatan dan kebangsaan dalam bingkai nasionalisme. Bapak Ibu warga masyarakat Randu Dongkal rahimakumullah. Tuku sandal bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai jamaah Randu Dongkal yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, silakan duduk dengan tenang. Banser duduk juga nggak apa-apa, nggak harus berdiri. Ingatlah, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Minum kopi di tengah ladang. Di tengah ladang ada kali. Wahai Bupati, pantesan jalannya berlubang, uang-uangnya dikorupsi. Saya sudah ngomong tentang jalan berlubang, saya minta untuk didandani sudah setahun yang lalu, Pak. Kalau Bapak ingat saya pengajian, saya sampaikan. Itulah bedanya Jakarta dengan Pemalang. Pemalang banyak jalan berlubang, sementara Jakarta banyak lubang berjalan. Tapi kita syukuri malam hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah di tempat yang begitu sempit sehingga berdesak-desakan, tapi yakinlah semangat Bapak Ibu insya Allah menjadi wasilah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, hanya orang yang baik yang mau bertemu dengan orang yang baik di tempat yang baik, insya Allah selesai acara semuanya menjadi baik. Yang namanya minyak itu tidak mungkin bisa bersatu dengan air. Walaupun ditaruh di gelas yang sama, tetap saja dia akan berpisah antara minyak dengan air. Demikian juga keburukan dengan kebatilan, tidak mungkin menjadi satu. Yang hak tetaplah hak dan yang batil tetaplah batil. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Maka dikatakan oleh Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Yang halal akan membawa kebaikan, yang haram akan membawa keburukan. Anda jadi pegawai, jadi polisi, jadi pegawai negeri, jadi lurah, selama mendapatkan yang halal, selamat. Tetapi Anda jadi pejabat mendapatkan sesuatu yang tidak halal, pasti tidak selamat. Contohnya bupatimu. Saya itu dari dulu Pak mengkritik pejabat-pejabat di daerah yang macam-macam. Makanya ketika saya naik mobil, supir saya bilang, Abah, ini jalannya rusak, yang rusak itu truk, yang rusak itu mobil-mobil besar. Saya jawab, Anda salah. Yang rusak jalan itu bukan truk, yang rusak jalan itu bukan tronton, tapi yang rusak jalan itu mobil mewah. Kenapa? Karena uang yang seharusnya dibuat untuk membangun jalan dikorupsi untuk beli mobil mewah. Maten Pak Kiai nggih. Ora ana subro. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan,
Tidak boleh kita berhenti untuk menjadi orang baik. Sampai sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau ketika ditanya makna hijrah, apa itu hijrah? Beliau mengatakan, al hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Yang namanya hijrah itu apa? Orang yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Makanya jadi pejabat itu harus menerangkan, bukan menggelapkan. Betul? Yang namanya pejabat harus menerangi, orang metengi. Itulah bedanya wong lanang karo tiang listrik. Lah tiang listrik niku madangi, wong lanang metengi. Sing cengengesan apa biasa metengi? Pak Lurah niku. Oh, Pak Jenggot ngomong telu toh Pak Lurah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka apa? Hidup itu kan pilihannya cuma dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah dinamis, yang kedua statis. Kalau Anda belajar kitab Alfiyah, di situ disebutkan wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Yang namanya isim itu cuma ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Dan yang perlu diingat, zaman setiap saat selalu berubah. Tantangan zaman semakin kuat, tantangan zaman semakin banyak, hidup semakin banyak rintangan, semakin banyak cobaan. Pak Camat, kenapa cobaan itu banyak? Karena kalau sedikit namanya cobain. Kenapa hidup penuh rintangan? Karena kalau banyak rantangan namanya prasmanan, kalau banyak saweran namanya dangdutan, kalau banyak cucian namanya laundry. Makanya hidup ini pasti banyak cobaan dan ujian. Bukankah kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimanapun Bapak Ibu, emas tetap berbeda yang asli dengan yang imitasi. Maka kemudian apa? Di mana posisi kita? Jadi asli. Itulah kenapa Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Maka nyuwun sewu, dadi lurah ya dadi lurah sing apik, dadi polisi ya dadi polisi sing apik, dadi camat ya dadi camat sing apik. Betul? Dadi lurah sing apik. Tak kandhani Pak Lurah, di mana-mana ada lurah ditangkap polisi, itu penyakitnya cuman satu, nopo? Nguntal dana desa. Maka jenengan tak dongake muga-muga orang nguntal dana desa. Kalau kemudian Allah itu sudah berkehendak, Allah gampang mengangkat derajatnya orang biasa menjadi mulia. Yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi orang hormat dan mulia. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, Allah sangat mungkin menjatuhkan dan menghinakan orang yang punya pangkat dan kuasa. Coba bulan ini kita dipertontonkan dengan dua keadaan. Yang pertama, anak kecil, pengamen dari Banyuwangi. Namanya siapa? Farel Prayoga. Tanpa diduga, tanpa disangka, tanpa dinyana, diundang presiden ke istana. Hanya dalam waktu 5 menit, orang se-Indonesia nonton Farel Prayoga. Dan apa yang terjadi? Allah mengangkat derajatnya. Tapi di satu sisi, ada orang yang punya kuasa, punya pangkat, punya jabat, bintang 2. Begitu Allah mengendaki, hancur sehancur-hancurnya, dipecat dengan tidak hormat. Kebetulan ketua komite sidang etiknya sahabat saya, Pak Kombes Komjen Ahmad Doviri. Orang yang punya pangkat, kuasa, bintang 2, punya segalanya, seolah-olah dia punya segalanya, Allah hinakan sehina-hinanya. Milo Pak Kapolsek, mendingan pangkatmu AKP tapi selamat daripada bintang 2 gaweane mateni wong. Betul? Makanya dinikmati saja Pak Kapolsek, ora usah terlalu cepet. Wong niku lak terlalu cepet, biasanya tibone ya cepet. Nggih napa mboten?
Mila lak ngomong rasa terlalu dhuwur, ndak cangkemmu kesampluk pesawat. Jadi biasa-biasa mawon. Tapi mohon maaf, kita sebagai penonton Bapak Ibu, tolong komentar yang fair. Saya kemarin malu lihat TikTok, ada polisi olahraga pagi-pagi berombongan. Bapak-bapak di pinggir jalan teriak-teriak, sambo, sambo, sambo. Kasihan, wong tidak semua orang seperti sambo. Itu kan oknum, masih banyak polisi yang bagus. Saya punya banyak kawan-kawan jenderal yang bagus. Saya punya teman polisi yang bagus. Kalau Pak Kapolsek pangkatnya apa Pak Kapolsek? AKP, Ajun Komisaris Polisi. Gus Miftah AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi. Menang aku ndang. Maka kemudian kita diingatkan oleh Allah dalam surat Ali Imran. Napa Bapak Ibu? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah memberikan kuasa kepada siapa yang dikehendaki dan Allah akan mencabut kuasa bagi siapapun yang Allah kehendaki. Coba kita lihat cerita sejarah bagaimana orang miskin menjadi kaya. Contohnya siapa? Sa'labah, sahabat Nabi. Miskin jadi kaya. Tapi kalau Anda jadi orang kaya macam-macam, ingat dalam sejarah juga ada cerita orang kaya jatuh terhina. Siapa? Qorun. Anda hari ini yang merasa menjadi orang kecil, santai mawon Bu. Dulu ada orang biasa menjadi raja. Siapa? Daud. Tapi kalau Anda hari ini punya kuasa, Anda sombong. Dulu juga ada orang yang berkuasa jatuh hina. Siapa? Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting, gak punya suami, gak punya pacar, gak punya pasangan, hamil. Siapa? Maryam. Hamil atas kuasa Allah.